Halo. Ya, terima kasih Pak Kiki untuk waktu yang sudah diberikan. Tadi speakernya Pak Kiki mute kayaknya ya. Introduction-nya kurang begitu kedengeran. Ya, tadi kayaknya nggak jelas ya. Saya ulang nanti. Oh ya. Oke. Jadi kita langsung mulai aja ya. Oke. Mungkin sebelum Mas Cahyo sharing dari screen-nya, saya perkenalkan ada beberapa teman-teman di sini juga. Ada Mas Nugi di sini. Halo Mas Nugi. Masih ke mute juga kayaknya Mas Nugi. Ya, silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, Ya. Ini ada Mas Nugi dari salah satu leader kita. Ya, beliau di eksekutor nih ya Mas ya. Ya. Oke. Kemudian ada Mas Albert juga. Selamat pagi Mas Albert. Ya, pagi semua. Boleh memperkenalkan diri dong. Oh, ya. Oke, nama saya Albert. Saya saat ini bekerja di PT Master System Infotama. Oke, di Master System ya. Ini juga salah satu champion kita untuk SQL Server Indonesia nih, salah satu leader kita juga dan biasa mengisi acara-acara kita. Kemudian ini ada yang berikutnya dari Mas Indra nih. Cuman Mas Indra kayaknya rada malu-malu dia. Ya, halo selamat pagi. Mohon maaf videonya nggak bisa display, jadi hanya background-nya aja. Saya Indra, saya saat ini bekerja di Agit, Astragrafia Information Technology. Oke, nggak apa-apa lah ya, yang penting suaranya jelas. Ya. Oke, mungkin untuk berikutnya kita akan coba dengarkan paparan dari Mas Cahyo tentang bagaimana kita menganalisa data menggunakan Power BI. Kepada Mas Cahyo, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Kiki untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi mungkin sebelumnya saya juga perkenalan diri dulu ya. Jadi nama saya Cahyo Listianto. Saat ini saya bekerja di larisin.id sebagai CTO. Jadi mungkin sedikit promosi juga terkait Larisin. Jadi Larisin ini adalah startup digital yang bergerak di bidang B2B e-commerce. Jadi B2B e-commerce-nya itu fokusnya untuk segmen FMCG atau Fast Moving Consumer Good. Jadi kita user kita itu adalah grosir dan warung. Jadi kita menghubungkan antara grosir dan warung. Jadi kalau bisa dilihat sama teman-teman mungkin di layar itu ada contoh dua aplikasi, hasil screenshot aplikasi kita. Jadi aplikasi e-commerce kita yang ada di Android. Jadi ada satu aplikasi e-commerce, kemudian untuk penjualnya atau grosirnya kita aplikasi sellernya pakai aplikasi POS. Jadi aplikasi POS-nya ini bisa berjalan baik secara online maupun offline. Nah, mungkin sekian perkenalannya. Jadi selanjutnya pada pagi hari ini kita akan coba belajar bareng-bareng bagaimana menganalisa data menggunakan Power BI. Nanti spesifik demonya atau tutorialnya kita coba bikin dashboard terkait Corona atau COVID-19. Nah, mungkin sedikit background. Jadi dulu saya sebetulnya lama sebagai Business Intelligence Data Warehouse Consultant. Dulu pernah satu kantor sama Pak Albert juga. Kemudian sehari-hari saya sekarang sebagai CTO itu sebenarnya kita hampir tiap hari itu selalu lihat dashboard. Jadi nggak lepas sama data. Jadi mungkin di sini saya bisa share biasanya kalau di manajemen tim itu analisanya seperti apa sih, apa yang dilihat dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah kalau ada yang mau bertanya langsung aja silahkan. Mungkin sambil saya bisa cerita juga pengalaman saya sehari-hari seperti apa. Oke, kemudian selanjutnya mungkin langsung to the point aja. Jadi ini terkait langkah-langkah menganalisa data. Jadi biasanya
Sebetulnya ada banyak metode atau ada banyak cara, cuman ini coba saya ambil salah satu, coba saya rangkum dari beberapa sumber di internet. Jadi yang pertama adalah terkait question atau mengajukan pertanyaan yang tepat. Jadi ini sebetulnya paling penting. Jadi prioritas utama ya, biasanya kalau kita ngomongin analisa itu ada dua approach. Yang pertama adalah top down, yang satu bottom up. Ya, jadi kalau kita mau fokus ke yang pertanyaan yang tepat ini sebetulnya lebih ke top down. Jadi biasanya dari sisi manajemen itu apa sih yang dibutuhkan atau apa yang ingin dilihat. Jadi kalau kita buat sesuatu yang dibutuhkan itu nanti akan lebih terpakai. Jadi analisa atau dashboard yang kita buat nanti akan lebih sering dipakai sama user, dalam arti di sini manajemen. Jadi mengajukan pertanyaan yang tepat. Contohnya misal kalau kita berbicara tentang corona misal, kita mungkin pertanyaannya contohnya adalah kita pengen tahu seberapa cepat sih perkembangan corona sekarang, atau udah trennya udah mulai turun, kemudian jumlah korbannya sekarang udah berapa banyak, dan lain sebagainya. Ini kan salah satu contoh bentuk pertanyaannya. Kemudian step kedua, setelah kita punya pertanyaannya, selanjutnya kita menentukan tolak ukur atau measurement. Jadi dari pertanyaan tadi, kita coba tentukan nih, apa sih yang mau kita ukur atau measurementnya. Contohnya kalau yang tadi kita sempat sebutkan, misal terkait corona berarti adalah jumlah yang jumlah kasusnya, misal jumlah PDP-nya atau jumlah ODP-nya, kemudian jumlah kasus yang sedang aktif, jumlah kasus yang sudah selesai, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang akan diukur. Jadi kita udah tahu nih, kita mau mengukurnya, patokannya itu apa. Setelah kita tahu apa yang mau kita ukur, baru kita butuh untuk mengumpulkan datanya. Kita harus cari datanya. Jadi yang tadi mau kita ukur, itu datanya ada di mana sih? Nah, itu kan kita harus mencari tahu, yang pertama datanya ada di mana. Setelah kita tahu datanya ada di mana, kita harus bisa gimana caranya kita ngumpulin datanya, mengkolek datanya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah bisa mengumpulkan data, ini proses yang paling core-nya selanjutnya adalah dari sisi eksplorasi atau analisa. Biasanya setelah kita dapat datanya, kita sebetulnya ada satu proses lagi, yaitu data preparation, bisa dibilang. Ini mungkin bisa dimasukkan ke bagian collect data atau eksplorasi juga. Jadi datanya kita siapkan dulu, kalau ada yang perlu di cleansing, kita cleansing dulu, dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita bisa coba mulai analisa. Nah, nanti pada hari ini kita akan demonya adalah terkait eksplorasi, akan banyak terkait eksplorasi atau analisa data ini di Power BI. Setelah itu baru yang terakhir biasanya adalah menafsirkan hasil, atau biasanya tahapan-tahapan evaluasi dari hasil yang sudah analisa yang sudah kita buat, kita bisa tafsirkan, terus ke depannya mungkin ada yang bisa kita improve dan sebagainya. Oke, nah, selanjutnya mungkin sebelum kita bahas terkait Power BI-nya, biasanya mungkin teman-teman kebanyakan kalau menganalisa data dari biasanya zaman sekarang, zaman anak sekolah biasanya sudah kenal, yaitu menggunakan Excel. Jadi Microsoft Excel dari Office. Biasanya kita menganalisa data kan pakai Excel. Nah, di Excel sendiri biasanya yang membantu saat kita menganalisa data itu kan kurang lebih ada dua fitur utama. Yang pertama adalah formula. Jadi di Excel kan kita bisa pakai formula untuk melakukan agregasi, mencari total, rata-rata, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fitur pivot table, agak sedikit advance, mungkin nggak semua orang tahu. Jadi di Excel itu sebetulnya ada fitur yang namanya pivot table yang bisa dipakai untuk menganalisa data. Jadi kita bisa slice and dice tabel yang kita punya, kita lihat berdasarkan kolom A, berdasarkan kolom B, difilter dengan kolom C, dan lain sebagainya. Nah, lebih advance lagi sebetulnya di Excel itu dulu sempat, sampai sekarang juga masih ada, sempat dibekali dengan fitur-fitur atau kemampuan business intelligence. Jadi ada yang namanya Power Query. Power Query ini dipakai untuk mengumpulkan data collection. Jadi untuk mengambil data,
nanti demo lebih detailnya ada di Power BI. Jadi Power Query ini sebetulnya dulu adalah fitur yang sudah dibuat sama Microsoft, dimasukkan ke dalam Excel. Kalau sekarang itu kalau nggak salah namanya Get and Transform, Get Data and Transform, masih ada. Yang kemudian untuk sekarang ini sebetulnya fokusnya lebih ke arah Power BI. Jadi salah satu fitur di dalam Power BI ini adalah Power Query. Ada juga di Excel. Kemudian ada Power Pivot. Power Pivot ini adalah engine in memory, jadi database in memory untuk supaya kita waktu melakukan analisa ketika kita slash and dash data itu performance-nya cepat. Jadi ini pakai engine-nya namanya Power Pivot. Kemudian yang terakhir adalah Power View. Power View ini adalah visualisasi chart, tabel dan lain sebagainya. Ada pie chart, bar chart. Nah ini sebetulnya ada juga di Excel. Cuman memang kalau di Excel fiturnya nggak gitu dikembangkan. Jadi yang banyak dikembangkan ke depannya di Power BI. Jadi cikal bakalnya Power BI itu dulunya dari Excel sebetulnya. Jadi teman-teman yang baru belajar sebetulnya nggak usah takut karena tampilannya nanti akan mirip-mirip Excel. Nah, ini sedikit pengenalan juga. Jadi kalau kita menganalisa data menggunakan Excel itu mungkin untuk data-data yang secara ukuran masih kecil dan secara kompleksitas juga masih simpel. Mungkin cuma 1 atau 2 tabel. Tapi pada kenyataannya in real world, jadi di industri itu ketika kita sudah berhadapan dengan data-data yang sumbernya dari ERP atau dari database system yang kompleks dan size-nya besar, udah mulai bergiga-giga atau bahkan mungkin bisa terabyte, petabyte, itu kita sudah butuh sesuatu teknologi atau arsitektur yang lebih kompleks, yang lebih besar. Jadi ada istilah namanya gudang data dan intelligent business. Jadi Excel aja mungkin udah nggak kuat. Jadi kita butuh yang namanya gudang data atau data warehouse dan intelligent business atau mungkin teman-teman biasa kenal dengan sebutan BI, business intelligence. Nah, flow-nya sendiri seperti apa? Jadi kita bisa lihat di sini. Sebetulnya untuk kita melakukan analisa data, sumber datanya itu bisa bermacam-macam. Bisa juga dari database yang sifatnya relational atau SQL. Kemudian zaman sekarang juga banyak juga database yang disebutnya NoSQL, jadi bukan relational, yang biasanya isinya JSON atau objek-objek. Kemudian bisa juga data dari user yang masih di dalam file Excel. Bisa juga kita menganalisa data yang sumber datanya itu dari web. Contohnya untuk demo atau tutorial nanti kita akan menganalisa data corona itu yang kita ambilnya dari website-nya Worldometer. Kemudian kita juga bisa ngambil data dari file. Ini biasanya udah mengarah ke yang sifatnya data tidak terstruktur atau big data. Jadi ngambil datanya dari file-file log dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari sumber data ini sebelum kita analisa di paling kanan, biasanya kita akan ada proses ekstraksi dan preparasi. Kalau bahasa Inggrisnya, ini biasanya disebut proses ETL, extract, transform, load. Nah, untuk teknologi atau tools yang bisa dipakai di SQL Server itu ada yang namanya SSIS atau SQL Server Integration Service. Terus untuk teman-teman data engineer, data science zaman sekarang biasanya banyak yang pakai Python, jadi ada bahasa pemrograman Python itu juga bisa dipakai. Nah, di Power BI dan Excel sendiri itu ada self-service ETL tools-nya atau fitur untuk self-service ETL-nya juga, namanya Power Query. Jadi nanti akan masuk dari bagian dari demo atau tutorialnya. Nah, selanjutnya sumber data ini kita ekstrak untuk kita taruh di mana? Ini saya mau menambahkan dikit ya. Oh boleh, Mas Nugi. Ayo, nah kalau di SQL Server yang baru ya 2017 SSIS-nya sudah ada Power Query juga sih sebenarnya. Jadi yang kita pelajari di sini nanti bisa juga diimplementasikan di SQL Server di SSIS-nya. Oh, baik, menarik. Jadi mulai SQL Server 2017 sudah ada komponen ya, komponen Power Query di dalamnya ya.
Ya, Jadi betul. apa yang kita pelajari di Excel, apa yang kita pelajari di Power Query itu bisa juga dipakai di SSIS ya. Ya, jadi menarik sih. Cuman memang perlu kita pahami bersama juga karena ini tools-nya self-service, jadi memang didesain untuk user. Salah satu kelebihannya adalah user friendly. Jadi user friendly sehingga user bisa dengan mudah mempelajari. Jadi cukup klik aja, nggak banyak scripting. Jadi mirip kayak kita pakai Excel, kita masih bisa meraba-raba biasanya. Tapi mungkin salah satu kelemahannya adalah kurang bisa menghandle data yang ukurannya besar. Jadi kalau data ukurannya besar, mungkin kita harus melakukan tuning di luar Power Query. Mungkin pakai native component SSIS, atau mungkin ada beberapa yang bisa coding dan lain sebagainya, mungkin bisa di coding. Nah, selanjutnya data yang tadi kita ekstrak itu nanti akan kita tampung di, biasanya ada istilah gudang data atau data warehouse. Jadi biasanya sumber data kita kalau di perusahaan itu nggak cuma satu, kan ada banyak. Itu kita perlu kombinasikan, kemudian kita kumpulkan di gudang data. Nah, untuk di gudang data ini sendiri, jadi datanya biasanya sudah kita cleansing dulu waktu proses preparasi atau ekstraksinya tadi. Jadi di gudang data ini datanya bisa lebih bersih dibandingkan dengan data yang ada di sumbernya. Dan ini salah satu tujuannya gudang data juga, untuk media mengkombinasikan data dari berbagai macam sumber dan juga membersihkannya. Selain itu di gudang data ini sendiri sebetulnya banyak teknik-teknik data modeling, mungkin bisa dibahas di lain kesempatan sama teman-teman yang lain. Jadi saya nggak akan cerita terlalu detail. Nah, untuk case-nya Power BI yang nanti kita akan bahas, jadi tempat penyimpanan datanya sendiri ini ada satu lagi. Jadi kita sebutnya biasanya dengan model analisa atau analytical model. Di SQL Server sendiri itu ada fitur atau engine yang bisa kita pakai. Itu fiturnya namanya SSAS, SQL Server Analysis Service. Jadi ini ada dua metode yang ini sempat dipresentasikan atau di-share sama Mas Nugi di 2 minggu yang lalu ya. Jadi Mas Nugi sempat sharing terkait SSAS tabular model. Jadi ini teknologi yang sama yang dipakai di Power BI. Dulu namanya di Excel itu Power Pivot. Jadi ini teknologi yang sama, engine yang sama. Nah, barulah dari data di gudang data atau di analytical model ini, nanti akan kita bisa visualisasikan di Power BI. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan, jadi tadi mungkin sempat saya mention juga, kelebihannya model analisa, kenapa kita perlu model analisa, kita nggak pakai gudang data. Jadi di sini perbedaannya mungkin sedikit lebih ke arah teknologi. Jadi di model analisa ini cara penyimpanan datanya sedikit berbeda. Kalau di Power Pivot atau di SSIS tabular model itu datanya ada di memori. Jadi dia memanfaatkan in memory analytical engine. Sedangkan kalau kita ngomongin data warehouse SQL itu masih di storage-nya masih di hard disk. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, karena di memori dan memori terbatas, makanya biasanya kalau sudah dalam bentuk model analisa itu datanya udah kita pilah-pilah dulu nih. Jadi nggak semua, tapi data yang benar-benar kita butuhkan supaya nanti performa waktu kita bikin report atau menganalisa data itu bagus. Jadi nggak semua data kita load. Nah, baru dari sisi analisa dan visualisasinya itu nanti kita bisa pakai ada Excel, kemudian ada juga Power BI, dan juga kalau di SQL Server itu ada lagi yang namanya SQL Server Reporting Service. Jadi ini kita bisa pakai untuk bikin report atau dashboard. Cuman yang membedakan dengan Power BI adalah di Power BI itu lebih user friendly, self-service. Jadi user bisa drag and drop, agak berbeda dengan di reporting service yang biasanya dipakai oleh developer.
Oke. Nah, mungkin selanjutnya biar tidak terlalu berlama-lama di slide, jadi kita langsung coba demokan saja ya di Power BI-nya. Jadi mungkin pertama-tama kita coba teman-teman bisa nanti buka browser, kemudian ketik powerbi.com seperti ini. Nah, jadi ini website-nya Power BI, situsnya Power BI. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari sendiri sebetulnya Power BI ini apa sih. Jadi saya nggak bikin satu slide yang terkait Power BI, fiturnya apa aja, karena Power BI ini cloud products, jadi salah satu SaaS, jadi software as a service, SaaS, SaaS ya, software as a service, SaaS. Jadi fiturnya sendiri sangat sering diupdate sama Microsoft. Jadi sering banyak fitur-fitur baru. Jadi kalau kayaknya nggak cukup kalau kita masukin ke satu slide. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih detail, mau belajar lebih detail terkait Power BI, itu bisa ke sini. Jadi di Learn, di sini ada blognya kalau mau mengikuti perkembangan fitur terbaru. Tapi untuk teman-teman yang baru mulai belajar dari nol, saran saya ke sini. Jadi ada Learn, kemudian Guided Learning. Jadi di Guided Learning ini banyak sekali video-video terkait Power BI yang video-video singkat. Jadi gimana cara kita get data dengan Power BI. Di sini kayak ada 5 menit, 10 menit. Jadi sangat singkat, sangat renyah. Jadi langsung to the point. Jadi belajarnya juga nggak ngebosenin. Mungkin saran saya buat teman-teman yang baru belajar bisa buka di Guided Learning-nya Power BI. Kemudian kalau mau mempelajari fitur yang baru, itu bisa baca-baca blognya Power BI. Jadi di sini lumayan sering update-nya, blognya. Kemudian biasanya tiap bulan itu ada feature summary, jadi rangkuman-rangkuman feature yang baru di launching sama Power BI, contohnya seperti ini. Nah, ini fiturnya lumayan banyak nih, 1 bulan bisa di reporting ada beberapa fitur baru, kemudian dari sisi analytical modelnya juga ada beberapa fitur baru, visualisasinya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lanjut baca sendiri. Jadi biasanya kunci belajarnya bisa lewat 2 ini, dari Guided Learning sama blog. Kemudian coba saya kembali lagi ke powerbi.com-nya dulu. Nah, jadi ini Power BI ini sebetulnya tools business intelligence. Jadi mungkin teman-teman di kantornya mungkin dulu pernah pakai tools BI yang lain. Nah, ini salah satunya sebetulnya ada Power BI juga. Nah, mungkin yang membedakan Power BI dengan yang lain adalah Power BI ini sebetulnya relatif baru dibanding BI tools yang lain, tapi cukup menarik karena dia dalam waktu singkat itu di Gartner, ini kita bisa buka nggak ya? Nah, dalam waktu singkat itu di Gartner kita bisa lihat posisinya itu paling tinggi dibandingkan dengan kompetitornya yang lain seperti ada Tableau, ada Qlik, dan lain sebagainya. Jadi ini Microsoft Power BI ada di pojok kanan atas di Gartner per Januari 2020. Nah, menariknya lagi buat tempat saya sekarang, buat startup seperti Larisin, kenapa kita pakai Power BI? Itu karena salah satunya terkait pricing. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti ada mau bertanya-tanya Power BI mahal nggak sih? Nah, bisa dicek sendiri di halaman pricing. Jadi sebetulnya dia bisa gratis, tapi kalau gratis itu biasanya kita nggak bisa share. Jadi nggak ada fitur untuk collaboration sharing dengan teman-teman kantor yang lain. Jadi kalau kita mau sharing memang harus pakai yang berbayar. Tapi kalau kita mau pakai sendiri, analisa datanya sendiri, pakai yang desktop, itu bisa gratis. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita langsung coba login aja. Saya akan coba login menggunakan akun saya, akun Power BI saya. Nah, ini
Ini contoh portal Power BI, kita bisa kustomisasi background-nya, ada foto teman-teman saya di kantor. Kemudian, nah ini contoh halaman awal Power BI. Jadi nanti yang akan kita coba demokan itu kita akan pakai Power BI Desktop. Jadi Power BI Desktop ini gratis dari Power BI. Nanti dari Power BI Desktop kita bisa upload ke sini, upload ke web. Selain Power BI Desktop ada data gateway, kemudian ada Power BI for mobile, ini lebih ke linknya. Jadi apa yang sudah kita buat di desktop nanti kita bisa desain dalam bentuk mobile view. Itu nanti bisa diakses di handphone secara portrait. Jadi report kita bisa ada mode portrait, ada mode landscape. Jadi sudah mobile first. Nah, nanti kalau teman-teman sudah download Power BI Desktop, contohnya seperti ini. Ini coba saya buka dari awal. Nah, ini contoh tampilan Power BI Desktop. Jadi ketika kita download tadi Power BI Desktop, nanti aplikasinya seperti ini. Ini tampil aplikasinya di desktop. Jadi halaman awalnya seperti ini. Nanti kita langsung di sini juga sebetulnya ada banyak link yang seperti tadi yang blog. Kemudian ada link untuk tutorial cara membuat report, banyak video-videonya. Kemudian ini guided learning yang tadi sempat saya jelaskan juga. Biasanya kalau buat teman-teman yang mau belajarnya cepat juga bisa download contoh report dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke Power BI-nya, coba kita kembali lagi ke ini. Jadi ada website dari Worldometer terkait data coronavirus. Coba kita buka websitenya. Nah, nanti kita akan coba tarik data dari website ini ke Power BI. Kemudian kita akan coba bikin dashboard dari situ. Nah, ini coba kita lihat sekilas dari websitenya. Ini kita bisa dapat data apa aja. Jadi di sini kita datanya itu agak summary. Jadi dia data detail per negara atau country. Jadi kalau kita lihat ke bawah, nah di sini ada data total kasus baru kemarin berapa. Kemudian total angka kematian yang baru, terus berapa yang sudah sembuh, berapa yang masih aktif, kemudian berapa yang kritis, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ada beberapa measurement atau yang nggak ada di sini, tapi nanti kita bisa buat kalkulasinya di Power BI. Nanti saya akan jelaskan. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke teknisnya, mungkin sedikit tips juga saat kita menganalisa data. Kalau dari saya sih biasanya segala sesuatu yang sifatnya proses atau kasus seperti ini itu biasanya ada alurnya, atau kalau analisa itu ada salah satu tipe analisa itu namanya funnel. Jadi funnel itu bisa juga kita ibaratkan seperti pipelines juga. Jadi bisa terjadi bottleneck di satu titik, dan ada juga yang namanya conversion rate antara satu fase ke fase yang lain itu berapa persentasenya seperti apa sih. Nah, kalau kita ngomongin data seperti ini, contohnya paling atas pasti adalah jumlah kasus. Funnel paling atas jumlah kasus. Dari total jumlah kasus biasanya kita bisa breakdown nih. Breakdownnya apa? Level keduanya berarti mungkin dari jumlah kasus ini kita bisa bagi dua dulu. Yang satu adalah yang masih aktif, kasus yang masih aktif. Yang satu lagi adalah kasus yang sudah close atau sudah selesai. Nah, yang masih aktifnya sendiri kita bisa bagi lagi. Yang masih aktifnya kita bisa bagi ke yang kondisinya kritis. Di sini ada kolom serius atau critical. Kemudian yang satu lagi mungkin yang kondisinya nggak kritis. Kemudian yang udah selesai, kita bisa bagi lagi. Yang sudah close itu berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Jadi close ini kan dalam arti berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Nah, selain itu sebetulnya ada
ada lagi, tadi saya lupa mention, ini kolomnya paling kanan. Jadi di atasnya total case, itu sebetulnya ada total test. Jadi kita bisa lihat nih konversinya dari misal contohnya di Amerika dari 8 juta yang dites, ketemu 1,293 positif. Nah ini karena datanya nggak lengkap, mungkin sebetulnya selisihnya itu bisa jadi antara negatif atau memang hasil tesnya belum keluar dan lain sebagainya. Jadi setiap kita melakukan analisa biasanya ada yang namanya funnel. Ini kalau contoh data corona seperti ini, mungkin coba kita pakai contoh data yang lain, contohnya kalau misal di industri e-commerce, ketika kita develop suatu produk, itu kita juga bisa bikin funnelnya untuk improve produk kita. Contohnya, kita mau lihat berapa banyak sih user yang membuka aplikasi kita misal. Jadi misal contohnya dari 1000 user yang buka aplikasi kita, yang mereka mencari produk, melakukan pencarian produk, biasanya ada disebut istilah produk katalog page, PCP. Nah itu berapa orang dari 1000 user ini yang buka produk katalog. Misal dari 1000 ternyata ada 800. Nah, dari 800 orang yang nge-browse katalog, berapa user yang mengklik atau melihat info detail dari satu produk. Jadi misal dari 800 ternyata yang klik info detail cuman 200 misal. Jadi konversinya kan rendah banget tuh dari 800 ke 200. Nah, ini artinya apa? Apakah produk katalog kita kurang menarik, jadi user nggak nyampe ngeklik produk? Nah, setelah ngeklik produk, berarti mereka akan mencet tombol beli nggak atau add to cart berapa persen. Nah ini yang disebut funnel. Jadi biasanya ada analytics pakai funnel itu melihat dari high level, di drill down ke detail konversinya seperti apa. Jadi semakin kecil konversinya berarti produk kita jelek, ada yang harus diimprove. Ini kalau kita berbicara di dunia e-commerce. Contoh lain mungkin kalau kita berbicara di hampir semua kantor pasti ada proses yang namanya proses procurement. Jadi kalau di proses procurement itu fase satunya misal ada yang namanya RFQ, request for quotation. Jadi biasanya dari customer minta harga dulu. Jadi setelah customer dikasih RFQ nanti mereka akan kirim PO, purchase order. Jadi misal dari 1000 penawaran, kita bisa dapat 500 PO dari customer. Nah ini sesuatu hal yang biasanya sering diukur di company. Jadi kalau di procurement berarti funnelnya ya mulai dari RFQ ke purchase order, dari purchase order nanti jadi sales order, dari sales order bisa jadi nanti ada PO ke vendor atau ke supplier, kemudian ada good receive, ada invoice, ada delivery order, invoice, sampai dengan pembayaran dan sebagainya. Jadi semua tahapan-tahapan ini memungkinkan adanya bottleneck. Jadi kalau di perusahaan kita nggak ada tools untuk memonitor dan menganalisa bottleneck-nya di mana, apa yang harus kita improve dan sebagainya, itu biasanya kita akan banyak kehilangan opportunity atau kehilangan bisa dalam bentuk revenue dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu sedikit tips terkait funnel analytics. Nah nanti di dashboard yang kita buat terkait corona ini kurang lebih saya akan coba buat supaya dashboard kita itu ada sedikit ceritanya, jadi ada funnelnya. Nah selanjutnya gimana caranya kita menarik data ini ke Power BI? Jadi di sini kita bisa copy URL-nya. Jadi dari worldometer.info coronavirus kita copy URL-nya. Kemudian kita buka Power BI. Coba saya jelasin sekilas di Power BI. Jadi di Power BI ini ada beberapa area. Yang pertama adalah menu, biasanya disebut menu ribbon yang di atas ini. Kemudian yang di tengah ini ada canvas. Kemudian yang di kanan ini biasanya kalau di program-program yang lain ini kayak toolbox. Nah, di sini ada toolbox terkait filter, visualisasi, dan fields dari data model kita nanti. Ini kan masih kosong karena kita belum tarik datanya. Jadi pertama-tama mungkin kita bisa
lihat di sini di home, di sini ada menu data, di dalamnya ada get data dari beberapa sumber. Kita coba lihat daftar lengkapnya di sini, get data. Kemudian yang kita pakai sebetulnya ini web, cuman kita coba lihat sebetulnya Power BI bisa narik data dari mana aja ya. Kita coba lihat di more. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya ada banyak sekali. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama mungkin data yang bentuknya file. File ini contohnya ada Excel, ada teks atau CSV, bisa XML, JSON, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita mengambil data yang sumbernya dari database. Nah, database-nya ini nggak cuma database-nya Microsoft, tapi hampir support semua database. Banyak database dari vendor lain juga. Jadi contohnya ada SQL Server, kemudian ada Oracle, ada IBM, ada Postgre, MySQL, kemudian ada data warehouse di Amazon, data warehouse di Google pakai BigQuery, dan lain sebagainya. Selain itu, bisa juga mengambil datanya dari Power Platform. Nah, ini Power Platform ini sebetulnya cukup menarik. Ini mungkin kapan-kapan Mas Nugi bisa sharing juga integrasi SQL Server dengan Power Platform. Iya. Ya Mas Nugi ya. Iya. Kayaknya sekarang Mas Nugi jadi ininya ya, apa? Bikin grup terkait Power Platform juga. Iya. Iya, teman-teman mungkin bisa cari juga di Facebook. Jadi Power Platform ini sebetulnya produk yang jadi fokus Microsoft ke depan juga. Salah satunya Power BI. Selain Power BI itu ada juga yang namanya Power Apps, Power Automate, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada juga integrasi antara Power BI dengan Azure. Jadi di Azure itu ada banyak sekali solusi terkait data. Jadi nggak cuma SQL database untuk aplikasi, ada juga yang SQL data warehouse khusus untuk data warehouse. Kemudian ada analisis service yang untuk analytical model atau model analisa. Kemudian ada juga yang database untuk PostgreSQL, ada yang bentuknya blob storage. Blob storage ini berarti kalau kita simpan data kita ke Azure Storage dalam bentuk CSV, text file, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tabel storage, dan lain-lain. Nah, selain itu, Power BI juga punya banyak integrasi dengan online service yang lain. Online service ini berarti software as a service atau service-service cloud dari aplikasi lain. Contohnya seperti SharePoint ini masuk. Kemudian kalau punya vendor lain yang cukup terkenal, contohnya ada Salesforce. Kemudian ada Google Analytics, Adobe Analytics, GitHub, LinkedIn, kemudian ada Mixpanel, dan lain sebagainya. Walaupun sebetulnya di produk-produk tersebut biasanya juga sudah punya fitur untuk membuat dashboard, tapi kita bisa tarik lagi datanya untuk kita combine dengan data-data kita yang ada di lokal atau ada di perusahaan. Nah, selain itu ada juga yang diklasifikasikan sebagai other atau lain-lain. Contohnya yang nanti kita akan pakai yaitu kita akan mengambil data dari sebuah website. Nah, ini ada banyak contohnya. Nah, oke, kita coba langsung kita pilih website. Nah, di dalam proses analisa, berarti kita sekarang udah mulai step yang ketiga kalau nggak salah, jadi data collection. Jadi kalau kita coba kembali lagi sedikit kembali ke slide. Jadi kita tadi secara question tadi kita mau menganalisa data terkait corona. Kita pengen tahu nih penyebaran corona di masing-masing negara seperti apa. Secara tolak ukur, tadi kita juga udah sempat mention kalau kita mau lihat total kasus, kemudian kita mau lihat secara pembagian atau funnelingnya. Jadi dari total kasus di breakdown berapa yang aktif, berapa yang sudah selesai, dari yang aktif dibagi lagi
berapa yang kritis, berapa yang sedang, dari yang sudah selesai kita bagi, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, dan sebagainya. Itu masuk ke penentuan tolak ukur atau measurement.